Sesuai dengan pengalaman aku memang pernah merasakan seperti difitnah atau banyaklah perlakuan yang kurang baik terhadap aku. Tetapi ya bagaimana sih agar kita bisa melihat hikmah dan lebih peka untuk menganggap itu sebagai pembelajaran hidup dan agar lebih sabar, agar fokus melihat hikmahnya gitu dalam suatu permasalahan hidup. Yang harus kita pahami dalam hidup ini, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang melihat kita dengan sudut pandang yang berbeda, yang mungkin mereka gak suka dengan kita. Maka sering Ahilman bilang ya, jangan terlalu menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran kebahagiaan kita. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita. Kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Setuju? Dan ini penting. Kalau kita sudah berbuat baik karena Allah, maka jangan pernah berhenti kebaikan kita karena penilaian manusia. Kak Davina, makin tinggi pohonnya, makin apa? Makin kencang anginnya, betul? Dan itu wajar. Maka mulai hari ini, dihina, difitnah, biasa aja. Selama kita tidak seperti itu, jangan menjadikan kita harus terluka dengan semua keadaan itu. It's a life, itulah hidup. Maka yang namanya orang gak suka, orang fitnah, orang menghujat kita, biasa aja. Semua akan baik-baik saja. Dan ingat ya, semakin kita direndahkan oleh manusia, tapi semakin kita dekat sama Allah, sesungguhnya kita sedang dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Dan AA percaya, izin ya, AA percaya. Gak tahu nih, Kak Davina mau cerita apa enggak? Ahilman percaya Davina gak mungkin sampai di titik ini kecuali sebelum ini ada luka hati yang pernah Davina rasakan. Luka hati apa yang pernah dirasakan sampai Allah mengangkat derajat Kak Davina sampai sekarang. Ini bukan kebetulan, pasti ada izin Allah yang merencanakan, betul? Kalau luka hati mungkin sekarang sudah di tahap ikhlas ya, alhamdulillah. Tapi lebih ke mungkin aku pengalaman ini aja kali ya, kenapa bisa sampai di titik ini yang sebelumnya itu sangat jauh berbeda. Dan kebetulan emang alhamdulillah aku mualaf ya, dan memang sebelum memeluk agama Muslim memang aku sudah berada di dunia entertainment Tetapi memang pada saat itu tidak seperti sekarang kebetulan. Dan setelah memeluk agama Islam, aku merasa setelah memeluk agama Islam, setelah awalnya itu menghafalkan surat pendek, Ustadz. Aku cuma ngafalin surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu pada saat pertama kali masuk Muslim ya. Dan di situ aku berdoa, aku minta rezeki aku dilancarkan. Tetapi Allah langsung menjawab. Yang biasanya aku syuting jarang banget, tiba-tiba seminggu dapat 2 project. Dan di situ aku merasa pada awal-awal masuk ya kayak, kok dijawab ya gitu waktu awal-awal. Dan di situ mulai merasa jauh lebih tenang. Dan apa ya, aku juga merasa aku pun bertanya ke mama kayak, Mam, ini kita di dunia entertainment bukannya sebenarnya kurang baik ya? Aku bilang, ya sekarang balik lagi ke niat kita sih. Selama niat kita untuk Allah, niat kita untuk keluarga, memang bukan untuk mencari yang lain-lain, mungkin Allah bakal ngasih rezeki itu. Dan mungkin kamu bisa memberi motivasi di dalam dunia entertainment, kamu bisa memberi banyak kebaikan gitu. Karena Ahilman lihat Kak Davina deket banget sama mama ya. Seberapa kuat
peran mama dalam mendampingi Kak Davina sampai titik ini? Mungkin aku juga punya kesamaan kayak Ustadz. Aku juga menganggap mamaku itu adalah guru aku, guru pertama aku, apa ya, madrasah cinta aku. Dan memang aku ngerasa kalau aku berada di titik ini juga selain karena Allah, karena mama aku yang selalu nguatin aku, yang selalu ada di samping aku, apapun yang udah aku lewatin bersama kakak dan adik aku, keluarga aku juga. Cuman aku banyak banget sih pelajaran dari mama aku yang selalu menguatkan aku, yang selalu apa ya? Aku juga nggak bisa ngejelasin, intinya bagi aku mamaku itu udah segalanya. Dan memang aku melakukan ini semua karena mama. Karena aku sangat sayang sama mama dan aku bersyukur banget punya mama kayak mama aku yang selalu kuat banget. Keren banget mama aku itu. Mungkin aku kalau di posisi mama aku nggak bakal bisa sekuat mama, setabah mama. Dan ya intinya aku sayang banget sama mama dan bersyukur banget punya mama kayak mama aku. Mama cuma bilang sama Davina, sama kakak-kakak, Mama cuma pengen punya anak yang soleh dan soleh, gak pengen yang lain. Mama cuma pengen kita semua masuk surga. Mama cuma pengen begitu. Mama bilang, jangan cari dunia nak. Kamu cari dunia kamu akan sakit hati. Carilah pujian Allah, jangan pujian manusia. Biarin orang ngatain kamu gimana. Orang gak tahu hati kamu. Orang gak tahu pengorbanan kamu. Kita bertahan dalam Islam ini. Salah satunya kamu dan kakak. Kita semua bertahan. Gimana cara kita bertahan dalam Islam? Mama cuma minta doa sama Vina, sama kakak-kakak. Jangan tinggal sholat. Jangan lupa zikir pagi petang. Itu penting banget. Insya Allah akan selalu dilindungi sama Allah. Insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Insya Allah Allah akan jaga kita selalu. Dan semoga ya Ustadz ya, kita semua di sini masuk surga ya. Amin. Kita saling doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah jabah doa kita. Amin, amin. Amin. Ini yang tadi Ahilman sampaikan. Tidak mungkin seseorang dibesarkan kecuali dia diberatkan. Kak Davina, mama sudah melewati semua yang mungkin tak bisa diceritakan di sini. Tapi saya rasa itu sangat berat sekali. Dan hari ini mama, Davina, jaga semua kebaikan yang Allah kasih. Mama yang kuat, sabar, tabah. Semoga apapun yang Allah siapkan di depan selalu ada kebaikan. Kita mau lihat anak dan ibu berpelukan, boleh? Ustadz, gimana ya sesuai tema hari ini berdamai dengan masa lalu. Dengan cerita Selfie yang dulu yang mungkin pernah berada di fase yang sangat jatuh buat Selfie. Diawali dengan mungkin kehilangan sosok seorang bapak. Yang memang saya sebagai anak perempuan, bapak itu adalah sosok di mana saya ketika mau cerita, karena memang saya dekat sama almarhum ya. Kehilangan sosok sandaran. Selain mungkin Selfie punya Allah. Tapi di dunia kan Selfie merasa sosok laki-laki yang ketika Selfie lagi sedih, ketika Selfie lagi pengen manja, sosok itu hilang dari hidup Selfie. Di saat karir Selfie yang lagi awal-awalnya almarhum hilang di hidup Selfie. Itu sangat sedih banget sampai membawa Selfie kehilangan kontrol diri, yang udah gak mau berkarir lagi, udah gak mau beraktivitas gara-gara semangat hidup Selfie gak ada saat itu. Selfie merasa benci dengan diri Selfie. Kenapa?
kok Selfie bisa kehilangan kontrol gitu. Padahal Selfie udah berserah sama Allah. Allah bikin kuat karena sosok ayah sudah tidak ada di keluarga saya sebagai seseorang yang diharapkan gitu, sebagai seorang anak pertama juga yang memang saya harus memberikan contoh yang baik buat adik-adik saya, buat ibu saya untuk menggantikan sosok seorang bapak ini. Di situ ternyata Selfie nggak sanggup. Selfie alhamdulillahnya bersyukur karena memang Selfie selalu ingat sama Allah. Selfie selalu belajar ingin mengenal Allah itu di mana. Allah itu seperti apa, dan ternyata Allah itu Selfie rasakan di mana-mana ketika kita selalu berbuat baik sama siapapun. Ketika kita selalu berharapnya sama Allah, Allah pasti akan menghadirkan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi mungkin lebih ke sharing aja. Kalau bertanya tadi udah dijawab sama beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz. Seperti itu. Iya, dan mohon maaf kalau Ahilman salah ya. Tapi Selfie ini berangkat dari daerah dengan kondisi keluarga ekonomi yang sulit. Ya. Boleh diceritakan Selfie? Dulu almarhum ayah, apa pekerjaannya ibu? Dulu Bapak Selfie seorang tukang bentor sambil nyari pohon pisang, karena pekerjaan sambil sembari jadi tukang bentor dia. Almarhum seorang yang bekerja untuk mencari pohon pisang sebagai bahan bakar tembakau di daerah. Dan Selfie dulu dari kecil suka ikut kita. Sambil di umur kelas 1 SMP, Selfie berpikir harus membantu beliau untuk mencari nafkah, dan akhirnya Selfie sempat menjadi pekerja juga di salah satu perusahaan rokok, melinting, membungkus, sampai menjadi seorang penyanyi dari panggung ke panggung sambil sekolah, dan akhirnya sempat putus sekolah di SMP karena memilih fokus untuk membantu mencari nafkah gitu. Ini juga pesan yang baik ya. Pentingnya berdamai dengan masa lalu. Betul? Kita tidak bisa merubah masa lalu. Yang bisa kita rubah apa? Masa depan. Kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Kita gak bisa milih ayah kita, ibu kita siapa. Gak bisa. Kami sebagai anak yatim sejak kecil, saya gak bisa milih orang tua saya. Kenapa harus dipanggil usianya di saat saya masih kecil? Gak bisa. Tapi percayalah, ini bukti. Tidak mungkin seseorang dibesarkan sebelum dia diberatkan. Kadang dalam hidup kita harus dibanting agar kita terpelanting. Dalam hidup kita harus ditempa agar ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Inilah maknanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ustadz, 3 tahun lalu saya melahirkan anak saya. Anak ketiga saya dengan kondisi spesial, Ustadz. Dia terlahir atresia ani dan memiliki jantung bocor. Alhamdulillah selama 3 tahun saya melakukan pengobatan. Sudah hampir 5 kali dia melakukan operasi. Sekarang usianya 3 tahun. Alhamdulillah sudah sehat. Mungkin pengobatannya sekitar 6 bulan sekali sekarang. Belum selesai revero pengobatannya. Tahun ini saya dapat berita bahwa ibu saya divonis kanker. Sedangkan saya hanya berdua bersaudara. Adik saya masih SMA. Jadi sekarang itu ayah saya yang merawat mama. Nah, dia tidak bekerja karena harus merawat mama. Sedangkan saya belum bisa full untuk merawat mama karena saya memiliki 3 anak. Kami rumahnya berjauhan. Ya Ustadz, cuman
ada beberapa yang bicara kepada saya gitu. Mungkin itu dosa kamu dosa apa gitu. Itu yang mungkin saya sampai sekarang selalu berpikir, apa iya ya itu dosa saya, tapi demi Allah saya keperasaan nggak pernah melakukan kejahatan sama siapapun Ustaz. Ya bagaimana ya Ustaz menanggapinya gitu. Baik. Kadang hari-hari saya kepikirannya itu, apa salah saya, apa dosa saya, apa yang pernah diperbuat keluarga saya sampai saya dipercaya untuk dikasih yang bertubi-tubi gitu Ustaz. Dua alasan kenapa Allah menguji kita dalam hidup. Ada berapa? Dua. Satu, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun, satu ujian pun yang Allah hadirkan kepada kamu sekalian kecuali disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Dan dengan ujian itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kamu lebih banyak. Maka teteh sayang, nanti diperbaikilah. Jangan bilang, ya Allah salah saya apa gitu. Jangan. Nanti diganti kalimatnya, ya Allah saya banyak salah. Walaupun teteh gak tahu kesalahannya apa. Mungkin ada bersitan hati, mungkin ada lisan yang kadang-kadang tak tertata, hati yang berprasangka, mungkin ya. Maka mohon maaf ya, belajar mengakui saja atas semua yang terjadi, walaupun kita nggak tahu kesalahan apa. Bukankah itu yang Nabi Adam lakukan ketika Nabi Adam dipisahkan dengan Hawa, diusir dari surga, dijauhkan lokasinya? Apa yang Nabi Adam lakukan? Nabi Adam gak minta, ya Allah pertemukan lagi aku. Tidak. Ya Allah tunjukkan jalan keluar. Tidak. Tapi waktu itu ketika Nabi Adam dipisahkan dengan Hawa, diusir dari surga, Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam ngaku, Rabbana zolamna, ya Rabb zolamna, kami zolim, kami salah. Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perutnya ikan paus, Nabi Yunus gak minta, ya Allah keluarkan, tidak. Ya Allah lepaskan, tidak. Tapi Nabi Yunus ngaku salahnya di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka satu teteh, nanti perbaiki ya. Jangan bilang salah saya apa. Bilang aja, ya Allah, kalau saya ada salah, ampuni dosa saya. Kalau dengan ujian ini membuatmu mengampuni dosa saya, ajarkan saya ridho ya Allah dengan semua ujian ini. Yang kedua, kenapa Allah menguji kita? Karena ujian itu cara Allah mengangkat derajat hidup kita. Boleh jadi teteh nanti masuk surga teh bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena baca Qur'annya. Tapi untukmu yang sedang diuji, bersabarlah. Boleh jadi kita masuk surga karena apa? Kesabaran dengan ujian yang Allah hadirkan. Bukankah itu yang Allah sampaikan kepada kita? Betul? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 157. Disitulah kita dijelaskan. Maka belajar sabar. Satu, ujian anak, ujian mamah.
cara Allah menghapuskan dosamu. 2, cara Allah mengangkat derajatmu. Allah sedang siapkan surga terbaik atas semua kesabaran teteh selama ini. Amin. Saya dibesarkan dengan orang tua yang sudah bercerai dari semenjak umur saya 5 tahun. Jadi saya pada waktu itu dibesarkan hingga umur 32 tahun oleh tante saya. Ayah saya menikah lagi, sudah mempunyai anak, sedangkan ibu saya memilih untuk tidak mengurus saya. Jadi saya besar hingga saat ini sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak, sudah bekerja, dikuliahkan itu oleh tante saya. Pada saat proses perceraian orang tua saya, pada saat saya kecil, itu banyak sekali, mohon maaf Pak Ustadz, perlakuan ibu saya yang memang menimbulkan trauma sampai saat ini. Jadi jikalau memang saya harus berkata, saya merasa diabaikan oleh ibu saya sendiri. Dan banyak juga trauma yang dulu saat saya masih kecil itu masih teringat hingga hari ini. Pertanyaan saya, sekarang ibu saya kondisinya sudah tidak bekerja lagi. Ayah saya juga sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar saya tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua saya dengan trauma saya selama 27 tahun saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya dan saya harus menerima kenyataan kalau misalnya ayah saya sudah memilih bersama wanita lain dibanding ibu saya, dan bagaimana cara menyembuhkan luka hati saya pada saat ibu saya melakukan hal-hal yang pada saat masa perceraiannya beliau itu menurut saya tidak pantas ya Pak Ustadz, dan itu tuh masih teringat di memori saya sampai sekarang. Begitu sekarang saya sudah besar, orang tua saya mendekatkan diri kepada saya karena keadaan finansial mereka sudah tidak baik. Bagaimana agar saya ridho Pak Ustadz untuk memberikan balasan yang selama ini saya mendapatkan. Saya tidak diurus oleh kedua orang tua saya, dan sekarang kalau saya sudah besar mereka kembali lagi ke saya. Bagaimana agar saya ridho Pak Ustadz? Tadi saya mendengar cerita Pak Ustadz tentang ibu Pak Ustadz. Kalau boleh kenapa saya tidak mempunyai orang tua seperti itu? Teteh, kita nggak bisa mengatur orang tua kita gimana. Bahkan kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, betul? Teh Debbie nggak bisa memilih kembali orang tuanya kenapa harus bercerai. Kenapa orang tua saya pisah? Kenapa saya diurus sama tante saya? Kenapa? Semua pertanyaan itu gak ada jawabannya. Kenapa? Karena sudah terjadi. Makin kita bertanya, makin sakit. Nextnya, Mbak Debbie tetap berbuat baik walaupun dulu gak baik. Rasanya gak adil. Ayah ibu saya gak ngurus saya, tapi sekarang saya yang harus ngurus orang tua saya. Rasanya gak adil. Gak adil menurut kacamata kita. Tapi kata Allah, adil tidak? Orang lain jahat sama kita aja, kita gak boleh balas jahat sama orang. Apalagi ini siapa? Orang tua kita. Gak ada yang namanya mantan orang tua. Makanya mohon maaf ya, kalau ada yang berpisah, yang bercerai, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak gak ada. Mantan orang tua gak ada. Dia akan melekat dengan kita karena kita bersama dengan dia. Maka sekarang Mbak Debbie jangan merasa gak adil ketika lihat orang tua sudah sakit, tidak punya penghasilan, tapi malah saya Ustadz yang harus ngurusnya. Percayalah, tidak akan pernah habis harta seorang anak yang membahagiakan hati orang tua. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkan.
bukanlah, bukan. Yakin tidak? Boleh jadi Mbak Debbie dimudahkan urusannya karena ada kebaikan sama orang tua. Termasuk izin ya, untuk yang sudah menikah, jangan pernah lupa sama orang tua. Karena boleh jadi pintu keberkahan rizkimu ada ketika engkau berbuat baik sama orang tua. Ini tak terima kenyataan, hati ini rindu. Masa lalu tidak bisa diputar kembali. Yang kita hanya bisa hadirkan adalah kebaikan di masa depan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Dan itu yang rasakan, belajar sembuh, belajar pulih dari apa yang pernah terjadi. Bersiaplah, ada banyak kebaikan dari semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita biasa. Tapi saat kita bisa berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita, itu baru luar biasa. Sudah 1 tahun ini, saya selalu ketakutan. Karena ada sesuatu masalah yang sedang saya hadapi bersama suami saya. Yang setiap malam mengganggu tidur saya. Sampai saya harus mengkonsumsi obat tidur dari dokter. Saya mohon, apa yang pertama harus saya lakukan? Karena saya takut kalau anak saya seperti saya. Terima kasih ya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak diuji. Ujian itu ciri orang yang hidup. Surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Sebagai ujian. Maka Bunike dan semua yang hadir, siapapun yang sedang disapa dengan ujian, percayalah, kita sedang disapa oleh Tuhan, oleh Allah, untuk meyakinkan hati bahwa ujian itu adalah cara kita makin dekat sama Allah. Makanya kalau ada yang bertanya, apa ciri Allah sedang mencintai hambanya? Salah satunya adalah apa? Allah segerakan ujian pada hamba tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. So yang pertama, Bu Nike, Mbak Nike, kudu belajar dulu bahwa yang diuji bukan hanya Mbak Nike. Semua orang diuji dengan ujian masing-masing. Sehingga kita tuh jadi lebih kuat menghadapi semuanya. 2, rumusnya Mbak Nike dan kita semua harus paham. Allah tidak mungkin meletakkan ujian dalam hidup kita, melainkan ujian itu sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya di satu titik Ahilman menyadari, kenapa ujianmu seberat itu? Karena boleh jadi Allah tahu hati dan tubuhmu sekuat itu untuk menerima ujian itu. Kenapa yang diuji itu aku, kenapa enggak yang lain? Kenapa ujianku seberat ini, kenapa yang lain enggak? Yakinkan di hati, karena kita sanggup dan kita kuat untuk menerima ujian tersebut. Baru nanti yang ketiga, mbaknya coba di list masalahnya, dicatat ujiannya apa sih, yang bikin berat tuh apa, dicatat, belajar nyatet.
Kalau dalam bahasa lain tuh journaling. Ditulis. Masalah dengan suami apa, dengan anak apa, hutang piutang apa. Gak apa-apa. Belajar nyatet. Nanti di kolom selanjutnya kita kasih jawabannya. Masalah ini selesainya. Masalah ini solusinya. Masalah ini solusinya. Karena kadang begini, jawaban itu akan jauh lebih powerful kalau jawabannya berangkat dari kesadaran kita. Jadi kita yang nyari itu sambil nanti kita berjalan. Ada amalan doa. Yakin ya, 1, semua orang diuji. 2, Allah tidak mungkin menguji bunda melebihi batas kemampuan bunda. Dan yang ketiga, jalani, nikmati, hadapi. Masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Dan yakin, seberat apapun ujian kita saat ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan ujian-ujian kita yang sebelumnya.